Waktu aku lagi asik bercermin, aku melihat sosok kepala perempuan berambut riap-riapan berdiri di belakangku. Ia seperti ingin mencekekku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam. Kita sudah masuk di part berikutnya, tulisan dari Wahyu Subuh. Ini adalah cerita tentang teman baru adiknya. Seperti apa ceritanya? Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya, sebagai wujud dukungan teman-teman ke channel ini. Dan mari kita dengarkan bersama-sama. Bu RT memangku adikku. Matanya masih terlihat terkaca-kaca. Oh alah Duk, kasihan sekali kamu itu. Kamu rindu ya sama ibumu, ujar Bu RT. Adikku tetap diam membisu, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Bapakmu kemana toh? Kerja Bu, jawabku lirih. Terus pulangnya kapan? Pulangnya masih seminggu sekali. Kadang juga 2 minggu. Oh ya wes, kamu yang sabar ya, jagain adikmu ini. Iya Bu, iya, jawabku sambil menganggukkan kepala. Assalamualaikum, Mbah Ti datang. Loh, ini ada apa kok ramai sekali? Ada apa Bu? Ada apa? Kok pada ngumpul di rumah saya begini? Begini loh yo, tadi adiknya Wahyu tuh hilang. Astagfirullahaladzim, bagaimana ceritanya? Hilang di mana toh? Tanya Mbah Ti sambil mendekatiku. Tadi dia di rumah gak bilang-bilang sama saya. Tadi dia di rumah, terus gak ada, terus gak bilang sama saya Bu. Saya bingung nyariin. Oh alah begitu Tondo, ujar Mbah Ti sambil ngelus-ngelus Dewi. Ya sudah yuk, kami pamit dulu ya. Sudah maghrib ini, tolong jaga anak-anak ini, kasihan mereka, ujar Pak RT. Oh iya Pak, pasti kita jaga, ujar Mbah Ti. Orang-orang yang berkumpul di rumah Mbah Ti pun membubarkan diri. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Dewi, kenapa tadi pergi ke rumah gak bilang-bilang sama Mbak Wahyu? Tanya Mbah Ti dengan sabar. Adikku cuma menggelengkan kepala. Dewi lapar nak. Ayo makan, Mbah Min beliin soto loh buat kalian. Ayo makan, biar disuapin sama Mbah Ti ya, sahut Mbah Min. Dewi kembali menggelengkan kepala. Bu, ayo buruan siapin makanannya, ujar Mbah Min sambil memberikan soto yang ia pegang. Mbah Ti pun pergi ke dapur. Dewi digendong sama Mbah Min menuju ke dapur. Kami makan malam bersama. Dewi tetap tidak mau makan. Makanannya hanya diaduk-aduk saja. Duk, ayo toh dimakan makanannya, ujar Mbah Min. Wi, ayo makan. Sini, Mbak suapin ya, ujarku. Tapi Dewi menggelengkan kepala. Ya sudah sini, disuapin sama Mbah Ti ya, sahut Mbah Ti sambil mendekati Dewi. Lalu Mbah Ti menyendok makanan Dewi. Ayo buka mulutnya nak. Nanti kalau kamu gak makan sakit loh. Ayo nak, makan sedikit aja ya. Besok kalau ibumu pulang terus kamu sakit, Mbah Ti sama Mbah Min bisa dimarahin loh sama ibumu. Ayo makan sedikit nak, buka mulutnya, ujar Mbah Ti dengan sabar membujuk adikku. Akhirnya Dewi pun mau makan. Memang ya, hidup tanpa ibu tuh sedih banget. Mungkin itu membuat semangat hidupku hilang. Mungkin adikku juga merasakan hal yang sama denganku. Ditambah lagi kita harus tinggal bersama orang tanpa orang tua kita. Gak ada tempat untuk mencurahkan isi hati. Semuanya dipendam sendiri. Selesai makan, aku dan adikku masuk ke dalam kamar. Kami saling diam, tak bertegur sapa satu sama yang lain.
Keesok harinya seperti biasa kita pergi ke sekolah. Aku harus mengantarkan adikku dulu ke sekolah barunya. Setelah itu aku masuk ke sekolahku. Aku benar-benar hilang semangat untuk melakukan apapun. Ibuku dan rasa rinduku yang amat sangat benar-benar memenuhi otakku. Yang ada di pikiranku saat itu adalah ibuku. Setiap hari saat pulang sekolah, aku selalu berharap ibuku sudah berada di rumah. Aku benar-benar merindukan kedua orang tuaku. Sepulang sekolah, adikku seperti biasa main di halaman bersama boneka dan juga temannya itu. Ketika sore hari, adikku hilang lagi. Astaga, hilang-hilang melulu nih bocah. Pasti dia balik ke rumah, pikirku begitu. Aku langsung bergegas menyusulnya. Azan maghrib berkumandang. Pintu belakang berdecit saat kubuka. Wah, gelap sekali. Hal yang sama kembali kulakukan. Aku meraba-raba mencari tombol saklar lampu. Benar saja adikku meringkuk tidur di sofa. Dia duduk diam. Ini aneh. Padahal dia takut gelap sebelumnya. Tapi akhir-akhir ini dia malah suka sekali dengan tempat-tempat yang gelap. Dek, ngapain di sini? Ayo kita pulang ya, ujarku. Pulang kemana? Ini kan rumah kita. Aku mau di sini. Temanku lebih suka berada di sini. Aku juga suka tinggal di sini, ujarnya lirih. Oh boleh, kita harus balik ke rumah Mbak Tio. Ayolah, ayo kita balik, ujarku sambil memegangi tangannya. Prak, terdengar suara benda jatuh dari arah dapur. Aku tersentak kaget. Apa itu? Gumamku. Ayo dek balik, nanti dicariin sama Mbak Ti sama Mbak Min loh. Enggak mau. Wah, seorang memanggilku. Suaranya sangat aku kenal. Iya Mbah Ti itu, sahutku. Iya Mbah, ada apa? Beberapa saat kemudian Mbah Ti masuk ke rumah. Kenapa kalian di sini? Ayo pulang. Ayo Wi, balik ke rumah Mbah Ti. Ayo. Ujungnya. Aku mau di sini Mbah. Iya, sekarang pulang dulu ke rumah Mbah Ti. Besok balik ke sini lagi gimana nak? Yuk, pulang yuk. Pucuknya sambil mengelus-elus adikku. Akhirnya dengan sedikit paksaan, Dewi mau diajak balik. Hari ini adalah hari Minggu. Biasanya di akhir pekan, bapakku pulang. Entah kenapa sudah 2 minggu, bapak belum juga pulang. Bati mengajakku pergi ke desa sebelah. Dia mengajakku bertamu ke rumah seseorang yang tampak menakutkan. Apa keperluannya? Tanya perempuan separuh baya yang mengenakan pakaian serba hitam itu. Wajahnya terlihat sangat galak sekali. Begini loh Mbak Yu, saya mau minta tolong. Anak ini ibunya sudah 2 bulan gak pulang dan tidak tahu perginya kemana. Terus adiknya ini sering sekali merenung berdiam diri. Sepertinya sudah sangat rindu dengan ibunya. Saya mau minta tolong sama Mbak Yu agar memulangkan ibu anak ini. Perempuan itu memandangku, tatapannya tajam dengan katung mata yang menghitam. Ayo, salaman sama Bude, ujar Bati. Aku pun menuruti perintahnya. Setelah bersalaman dan mencium tangannya, kami pun diajak pergi ke sebuah ruangan. Ruangan ini benar-benar remang-remang dengan dinding berwarna hitam serta kain merah menempel di dinding. Kami duduk lesehan. Ruangan ini benar-benar begitu menakutkan. Bau dupa dan menyan begitu menyengat. Bunga dan sajen memenuhi meja. Sebentar ya, ucap perempuan itu. Dia kemudian komat kamit membaca mantra. Entah apa yang dia baca. Gak lama kemudian, dia cekikian dan bertingkah seperti anak kecil. Ngapain kamu di sini? Ada perlu apa? Tanyanya dengan cara bicara seperti anak kecil. Begini yuk, saya mau minta tolong manggil ibu anak ini pulang, jawab Bati. Sini, ulurkan tanganmu, ujarnya. Aku terdiam dan melihat Bati. Bati menganggukkan kepala. Aku mengulurkan tanganku. Perempuan itu pun meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Tangannya terasa dingin. Aku mencoba menarik tanganku, tapi dia tetap menggenggam tanganku dengan kuat. Beberapa saat kemudian dia melepaskan tanganku. Ya, baiklah,
Aku akan menyuruh ibumu pulang ya, kata orang itu. Inggih, terima kasih yuk, terima kasih, jawab Mbah Ti. Perempuan itu tersentak. Entah kenapa dia. Perempuan itu pun kembali bicara seperti semula. Dia juga sudah tidak bertingkah lagi seperti anak kecil. Entah aku halu atau gimana ya. Aku melihat anak kecil seperti boneka bayi berwarna merah. Dia telanjang, matanya menyala merah, telinganya lancip, wajahnya tampak menyeramkan. Bocah bayi seukuran boneka itu berjalan di belakang si perempuan separuh baya itu. Aku kaget dengan apa yang kulihat. Aku langsung menundukkan kepala. Aku memejamkan mata, sesekali mengintip bocah kecil itu. Apa sudah hilang? Atau pergi kemana? Tunggu saja, paling lama seminggu ya. Ibu bocah ini akan kembali, ujar perempuan itu. Enggih, baik yuk ya. Terima kasih sudah menolong kami, ujar Mbah Ti sambil menyalami perempuan itu. Mbah Ti pun mengajakku pergi dan pamit pulang. Sesampai di rumah, adikku Dewi duduk di teras bareng sama Mbah Min dan juga kakakku Agung. Assalamualaikum, Mbah Ti memberi salam. Waalaikumsalam, jawab mereka bersamaan. Habis dari mana toh Mbah? Tanya Agung. Habis ke rumah teman. Wahyu aku ajakin. Tadi Dewi masih tidur. Kasihan kalau dibangunin. Ini siapa toh Pak? Oh, saya kakak keduanya Wahyu. Kakaknya Dewi juga, ujar kakakku. Dia yang kemarin sakit itu loh Bu, sahut Mbah Min. Oh alah itu toh. Gimana kabar Le? Alhamdulillah Mbah, pun sehat. Kok tahu adiknya ada di sini? Iya Mbah, tadi pas sampai rumah saya nanya orang, dipanggil sama Mbah Min yang kebetulan jalan sama Dewi. Oh gitu ya. Ya sudah, ini sudah pada makan apa belum? Yo, ayo sarapan dulu. Iya Mbah, sudah sarapan saya tadi sebelum kesini. Ya sudah kalau gitu saya masuk dulu ya Le. Nggih Mbah, nggih. Wah, ikut nggak? Mas mau pulang ke rumah bersihin rumah. Ikut ya, ikut Mas Agung, aku ikut, jawabku. Aku juga ikut Mas, jawab Dewi. Ya sudah ayo, Mbah Min kita pulang dulu ya, pamit kakakku. Iya Le, nanti setelah bersih-bersih rumah kesini lagi ya. Enggak Mbah. Kami pun jalan ke rumah. Mas Agung membersihkan rumah. Adikku asik main sendiri, sedangkan aku harus membantunya. Prak! Aku tersentak kaget. Kita mendengar seperti barang jatuh dari kamarku. Apa itu Mas? Nggak tahu. Ayo kita lihat, ujar kakakku. Sesampai di kamar, tidak ada apapun. Bahkan barang jatuh yang tadi terdengar keras pun tidak ada. Nggak ada apa-apa loh Dek. Mungkin tikus. Ya sudah kalau gitu, ayo kita bersihin lagi. Selesai bersih-bersih, kakakku mengajakku balik ke rumah Mbah Ti. Namun Dewi gak mau. Kakakku mencoba membujuknya, namun Dewi tetap ingin berada di rumah. Sementara kakak terus membujuk Dewi. Aku jalan ke dapur untuk pergi ke kamar mandi. Aku dikagetkan oleh bayangan hitam yang tiba-tiba melintas. Aku pun terpeleset jatuh. Sial, mataku terkena sapu lidi. Lidi itu menggores mataku. Mas, teriakku. Astagfirullahaladzim. Wahyu, kenapa kamu? Ujar kakakku panik. Mataku sakit Mas, mataku sakit. Ya ampun, kenapa matanya bisa berdarah kayak gitu? Coba aku lihat. Sakit Mas, sakit. Iya, lihat sebentar ya, buka matanya, ujuk kakakku. Aku membuka tanganku perlahan-lahan sambil terus menangis. Darah mengalir bercampur dengan air mataku. Duh, perih Mas, perih, sakit. Kakakku pun segera menggendongku ke punggungnya sambil menggendong Dewi di depan dan membawa kami ke rumah Mbah Ti. Aku terus menangis di jalan. Loh, itu kenapa adiknya kok nangis terus Dek? Tanya Pak RT. Ini loh Pak, adik saya jatuh matanya ketusuk sapu lidi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kita bantu, ujar Pak RT memanggil warga yang lain. Ini adekku harus segera dibawa ke rumah sakit, kata kakakku. Iya Pak, ini juga mau dibawa ke rumah sakit. Ayo.
Kakakku dan Pak RT bergegas ke rumah Mbah Ti untuk mengambil motor. Astagfirullahaladzim, Wahyu kenapa kok berdarah begitu? Ujar Mbah Ti. Jatuh Mbah. Mbah, saya titip Dewi Mbah ya. Saya mau ke rumah sakit dulu nganterin Wahyu. Iya ya gak apa-apa Le, hati-hati ya di jalan. Sesampainya di rumah sakit, ternyata mataku tergores dan harus dioperasi. Benar saja, yang dibilang perempuan separuh baya yang kutemui beberapa waktu yang lalu. Bersamaan Mbah Ti seminggu kemudian, ibuku pulang. Dia langsung memelukku dan adikku. Ada yang aneh dengan Dewi. Pas dipeluk ibu, dia diam aja. Ya, memang akhir-akhir ini Dewi memang lebih banyak diam. Ia hanya berbicara sepenuhnya saja. Dia seperti orang linglung. Bahkan diajak ngomong sama ibu, dia masih saja terdiam. Ibu membawa Dewi pergi. Entah mereka pergi kemana. Mereka pergi sejak pagi dan sore hari baru kembali. Yang aneh, pas pulang Dewi kembali seperti dulu. Ibu memberiku bungkusan kecil, entah itu apa. Sesuatu yang dibungkus dengan kain putih kecil dan dijahit. Ia memasangnya di bajuku. Dewi juga memakai benda yang sama yang juga dikasih oleh ibuku. Ini jangan sampai lepas ya Mbak. Harus dipakai terus, ujar ibuku. Mesti aku gak tahu ini benda apa. Apa maksudnya ibuku memberi benda ini aku juga gak tahu. Aku cuma mengangguk menuruti perintahnya tanpa banyak bicara. Aku memegangi benda yang dipasang di bajuku. Ku pencet-pencet benda itu. Astaga, keras sekali. Entah apa isinya. Sejak memakai benda yang diberikan oleh ibu, Dewi gak pernah lagi bermain dengan teman barunya itu. Bocah itu pun juga gak pernah mendekati adikku. Dia hanya melihat adikku dari kejauhan. Masih dengan tatapan menakutkan. Ekspresi wajahnya seperti benar-benar sedang marah. Aku hanya diam saat menatapnya dengan mata satu, karena mataku yang satunya masih diperban. Aku juga melihatnya dengan penuh heran, kenapa dia tidak bisa mendekati adikku. Dan adikku kenapa dia diam saja, padahal ada temannya. Mungkin mereka lagi marahan, pikirku. Baru aja selesai musibah yang menimpaku, kini datang lagi musibah baru. Bapak mengalami kecelakaan tunggal. Mobil yang ia kendarai jatuh terguling. Mobil yang dikendarai oleh bapakku terguling. Meski tidak menimbulkan luka yang serius, hanya tangannya saja yang cedera. Serta di pelipis mengalami luka robek dan harus dijahit. Karena banyaknya musibah dan masalah yang menimpa keluarga kami, Bapak ingin mengadakan selamatan dan pengajian di rumah. Orang tua ibuku pun datang bersama beberapa saudara dari ibuku. Suasana rumah jadi tambah ramai. Sore itu semua orang yang sedang berkumpul di teras rumah. Sementara bapak, ibu, kakak dan juga adikku pergi ke masjid. Sedangkan aku di rumah bersama dengan kakek, nenek dan bibiku. Aku yang habis sholat maghrib bermaksud pergi ke dapur untuk mengambil minum. Pas lewat depan kaca, aku tertarik melihat wajahku yang habis mandi. Cuma mau ngecek kecantikanku luntur apa enggak. Bercanda ya. Aku berdiri di depan cermin melihat mataku yang perbannya baru saja dilepas. Waktu aku lagi asik bercermin, aku melihat sosok kepala perempuan berambut riap-riapan berdiri di belakangku. Ia seperti ingin mencekekku. Aku pun terbelalak kaget melihat sosok yang menyeramkan itu yang berdiri tepat di belakangku. Tanpa berbalik dan masih menghadap ke cermin, aku dengan cepat memejamkan mataku dan berteriak sekencang-kencangnya. "Bah, bah, bah!" Teriakku, tubuhku menjadi kaku. Keringat dingin langsung keluar dari pori-pori tubuhku. Aku harus memejamkan mata sambil ketakutan hebat. Tubuhku mendadak gemetar. Wahyu, wah kenapa? Suara terakhir yang kudengar sebelum aku tak sadarkan diri. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di dalam kamarku dan dikerumuni oleh keluargaku. Ibu mengoleskan minyak telon ke perutku. Mataku menerawang melihat segala ruang. Aku mencari sosok yang menakutkan yang baru saja kulihat itu. "Wah, kamu itu kenapa toh?" tanya ibuku. "Aku takut, Bu. Aku takut,"
ujarku sambil memeluk pinggang ibuku dan membenamkan wajahku ke pangkuannya. Kamu tuh takut kenapa? Ada perempuan, Bu, tapi gak punya mata, matanya bolong. Hah? Perempuan siapa toh? Sudah, jangan ditanya terus. Ayo, ini nak, diminum dulu, ujar kakekku. Apa mungkin penunggu pohon bambu yang saya tebang itu mengganggu lagi ya, Pak? Padahal kemarin sudah saya usir, ujar bapakku. Kita bahas nanti aja ya, Ed. Biar anakmu ini tenang dulu, jawab kakekku. Ayo, bubar. Jangan berkerumun seperti ini. Wahyu mau istirahat. Malam ini biar bapak tidur di kamar Wahyu ya. Iya, Pak, iya. Semua orang keluar kecuali orang tuaku. Loh, Wah, kain bungkusanmu yang ibu suruh pakai di mana? Bu, jawabku sedikit takut. Belum selesai aku bicara, ibu sudah bertanya lagi. Kemana? Hilang, Bu. Lah, kok bisa hilang? Gak tahu. Bohong kamu. Ayo, kemana? Kamu buang ya? Bu, tadi kan aku buat mainan terus hilang. Kok bisa? Pasti kamu lepas kan? Ayo ngaku. Enggak kok, Bu, enggak. Tadi aku pegangin terus main. Hilang, gak tahu jatuh kemana. Bungkusan apa sih, Bu? Sahut bapak. Bungkusan kayak jimat gitu loh, Pak. Dikasih sama orang pinter. Astagfirullahaladzim, Bu. Kok ibu percaya sama yang begituan toh? Kayak gitu itu musyrik loh, Bu. Bukan dukun, Pak. Kemarin Dewi pas kayak orang linglung itu, ibu bawa dia ke rumah teman ibu. Terus sama teman ibu kita diantar ke seorang kiai atau ustadz gitulah. Diantarinlah ke sana. Dan tentu untuk nyembuhin Dewi. Dia bilang Dewi itu diganggu makhluk halus, makanya dikasih bungkusan kayak jimat itu. Si Wahyu juga aku mintain sekalian, malah dihilangin. Sebenarnya sih enggak aku hilangin, tapi aku lepas. Soalnya aku penasaran sama isinya. Aku bongkar bungkusnya, isinya rempah-rempah. Nggak tahu apa itu, kayak ada tulisan-tulisan Arab begitu loh, Bu, Pak. Entah Arab, entah bukan ya, atau raja ya. Pas mau dibungkus lagi, nggak tahu bungkusnya. Ya udah, aku bungkus asal-asalan aja, terus aku pakai lagi. Pas buat main, isinya udah pada hilang. Tinggal bungkusnya aja yang nempel di bajuku. Karena memang gak ada isinya, ya udah aku buang bungkusnya. Ya sudah kalau gitu, ya sudah, cepat istirahat, ujar ibuku. Malam berikutnya ada acara selamatan di rumahku. Tetapi ketika acara itu sedang berlangsung, terjadi sesuatu hal yang menghebohkan. Pak Deku kesurupan. Suaranya berubah menjadi seperti orang perempuan. Tingkah lakunya pun kayak perempuan. Dia meminta alat make up. Terus dia ngancem lagi kalau nggak disediain, dia minta keluargaku akan dihabisi. Suasananya pun langsung heboh. Setelah permintaan dipenuhi, Pak Deku pun langsung berdandan, memakai bedak, pipi dimerah-merahin, bibirnya juga tebal, memakai lipstik. Astaga, sekarang bentuk Pak Deku itu kayak bencong perempatan yang suka mangkal di lampu merah itu loh. Ya persis seperti itu. Dia selalu berbicara aneh. Dia bilang bapakku udah merebut istananya. Kurang ajar. Berani-beraninya kau merebut istanaku, ujarnya sambil menunjuk ke arah bapakku. Sambil terus memandang bapakku. Sangat kuingat dengan jelas. Sorot mata Pak Deku begitu tajam dan memancarkan kebencian. Untuk menenangkan suasana, kakekku mencoba mengusir roh halus yang masuk ke dalam tubuh Pak De. Mulut kakekku komat kamit membaca doa, entah apa yang beliau baca. Kakekku mengusap kepala Pak Deku, namun tangan kakekku ditepis oleh Pak De. Singkirkan tanganmu. Gak usah ikut-ikut, bentaknya. Orang-orang yang memegangi Pak De kewalahan. Akhirnya Pak De pun dengan mudahnya bisa melepaskan diri. Dia segera beranjak berdiri dan melawan kakekku. Kakekku melakukan gerakan-gerakan seperti film kolosal. Begitupun dengan Pak De.
Bapak membantu kakek dengan membaca doa, dan semua tetangga yang berada di sana pun juga membantu dengan serentak membaca doa. Sementara aku hanya bengong memperhatikan mereka. Aku bingung apa yang sebenarnya mereka lakukan. "Bu, mereka kenapa?" tanya aku. "Sudah Wah, diem saja. Ayo baca doa," ujar ibuku. Dan lagi, aku bingung. Doa apa yang harus aku baca? Akhirnya aku diem pelongo-pelongo ngeliatin orang dewasa yang pada heboh sendiri-sendiri. Kakekku mandi keringat dan badannya gemetar. Tiba-tiba ada seorang pria separuh baya seumuran kakekku. Dia berdiri di sebelah kakekku dan membantu kakekku. Akhirnya makhluk itu berhasil dikalahkan dan keluar dari dalam tubuh Pak D. Dia termasuk orang yang paling bandel di daerah sini. Dia itu perempuan pemain sintren yang dulu sering ngamen di pasar. Setelah itu dia diperistri seorang rentenir. Semasa hidupnya, dia juga menjadi seorang rentenir, menggantikan suaminya yang meninggal karena kecelakaan. Dia sudah lama menghuni tempat ini. Walaupun perempuan, kekuatannya sangat luar biasa. Beberapa saat kemudian Pak D tersadar. Dia bingung melihat banyak orang mengerumuninya. Istri Pak D menangis sambil memeluk Pak D. Mas Agung memberikan cermin kepada Pak D. Pas Pak D lihat mukanya, benar-benar persis bencong perempatan. Pak D langsung menjerit dan pingsan kembali. Sudah dulu ya ceritanya. Besok kita lanjutin lagi. Terima kasih yang sudah dengerin sampai di part ini. Sepantasnya kita juga terima kasih kepada Wahyu yang sudah membagikan kisah nyatanya kepada kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.